Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ambiar selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Tangerang Selatan, yang terhormat kepada Bu Nuni Rosiana selaku Kepala Program Keahlian Akuntansi, juga sebagai guru penilai saya, yang terhormat kepada Bu Fitri Rahayu, SPD, sebagai guru pembimbing saya, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum lebih lanjut, saya mempresentasikan apa yang saya mau presentasikan. Mari perkenalan dulu. Nama saya Sarana Diana dari 12 Akuntansi 3. Saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja industri saya selama 2 bulan di BMT UMJ. Laporan pelaksanaan praktik kerja industri atau prakerin di KSU BMT UMJ periode 4 Januari sampai dengan 26 Februari 2021 diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian sekolah dan syarat kelulusan. Pendahuluan, latar belakang prakerin. Prakerin adalah kegiatan praktik industri yang dilaksanakan di dunia usaha atau industri untuk para siswa SMK sebagai kegiatan yang integral dengan proses pembelajaran di sekolah, sehingga menjadi pembelajaran yang utuh. Maksud dan tujuan prakerin secara umum adalah sebagai upaya kerjasama antara sekolah dan dunia usaha atau industri dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya para siswa SMK dalam meningkatkan mutu pendidikan. Manfaat prakerin, mempunyai pengalaman kerja di lapangan sebagai bekal siswa menghadapi kehidupan masa depan, mempunyai keterampilan atau kompetensi tertentu di samping juga mempunyai pengetahuan atau keterampilan yang diberikan sekolah, membentuk sikap, budaya, dan etos kerja bagi siswa sebagai tuntutan persaingan kerja di masa mendatang. Berikut adalah sejarah koperasi BMT UMJ selaku tempat prakerin saya. Sejarah perusahaan. Pendirian KSU BMT UMJ diawali dengan rapat pembentukan oleh 36 orang atau dosen Sivitas Akademika UMJ sekitar awal bulan April 2008. Dalam rangka mempersiapkan operasionalisasi KSU BMT UMJ, maka pada awal bulan Mei 2008 selama sebulan penuh, 3 orang calon karyawan terseleksi telah melaksanakan proses magang di BMT Mujahidin dan BMT Al-Munawwarah. Kemudian, mulai awal bulan Juni 2008, semua persiapan launching kegiatan KSU BMT UMJ sudah dimulai. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, modal KSU BMT UMJ terdiri atas modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri terbagi atas simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, donasi, dan hibah. Modal luar atau modal pinjaman berasal dari anggota, anggota luar biasa, calon anggota, koperasi lain, lembaga keuangan, atau bank dan non-bank, dan sumber-sumber lain yang sah. Tugas-tugas selama prakerin. Selama pelaksanaan prakerin, saya mendapatkan beberapa tugas, yaitu menghitung setor tunai dari nasabah. Setor tunai dari nasabah adalah sejumlah uang yang disetor tunai oleh nasabah ke pihak marketing KSU BMT UMJ, yang kemudian saya membantu pihak marketing berapa jumlah uang di setiap harinya. Kemudian, input setor tunai dan pembiayaan ke sistem koperasi. Input setor tunai dan pembiayaan biasanya berupa dokumen atau slip setoran atau angsuran yang akan dimasukkan ke dalam koperasi. Yang ketiga, ada menulis slip setoran dan bukti penerimaan dan pengeluaran. Kemudian, lanjut ke merekap kas mingguan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan keuangan dibuat semata-mata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Biasanya ini dilakukan pada saat evaluasi. Berikut langkah-langkah yang saya lakukan ketika mereka kas mingguan. Yang pertama, saya membuka Microsoft Excel pada komputer. Kemudian, buka tabel yang sudah berisi laporan pada minggu sebelumnya. Yang ketiga, ubah isi tabel sesuai dengan laporan terbaru dari file yang sudah disiapkan oleh manajer keuangan. Kemudian, sesuaikan isi laporan. Lanjut. Membuang data lama. Data-data nasabah berupa kertas yang sudah tidak diperlukan biasanya disobek hingga kecil dan tidak dapat lagi terbaca oleh siapapun demi menjaga privasi nasabah yang memiliki tabungan atau transaksi. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah memisahkan slip. Slip yang masih lengkap dengan kopinya biasanya dipisahkan dan diberi tanda tangan oleh bagian teller, kemudian diberi stempel koperasi.
Dan saya biasanya diminta untuk meminta tanda tangan ke bagian keuangan Direktorat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk nasabah yang merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah Jakarta membutuhkan tanda tangan sebagai persetujuan pinjaman yang diajukan ke KSU BMT UMJ dari bagian keuangan Direktorat. Kendala selama pelaksanaan prakerin. Adapun kendala yang saya alami selama prakerin yaitu dalam penggunaan sistem koperasi, saya sulit untuk memahami langkah-langkah untuk menginput setoran ataupun pembiayaan. Cara saya mengatasi kendala tersebut adalah belajar beradaptasi cepat menggunakan sistem koperasi. Lebih baik menghargai waktu dan mengatur waktu kerja dengan lebih baik. Lebih memahami langkah-langkah yang diajarkan oleh pembimbing instansi. Kemudian kita ke bagian akhir, yaitu penutup. Kesimpulan, dalam seluruh kegiatan pendidikan prakerin yang dilaksanakan oleh saya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja, sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini. Karena hanya dengan praktek saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang saya sudah dapat di sekolah, sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja tidak akan ragu melakukannya. Karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Sekiranya segitu yang saya dapat sampaikan tentang prakerin saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.